Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma segenap sivitas sekolah Islam terpadu Al-Halimiyah yang kami muliakan, dan seluruh siswa-siswi dari tingkat TK sampai SMA yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah masuki di hari ke-8 bulan suci Ramadan. Kita sudah 8 hari berpuasa. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diberikan ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita kelak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak kita nanti mendapatkan syafaatul ummah. Para hadirin, segenap pemirsa dan seluruh sivitas sekolah Islam terpadu Al-Halimiyah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah keutamaan sabar. Sabar adalah salah satu dari akhlakul karim, akhlaknya para nabi dan para rasul, akhlaknya para orang-orang soleh, akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu sabar sangat amat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata sabar artinya tahan menderita, tahan banting dari segala sesuatu yang tidak dia sukai, dari sesuatu yang dia benci, tapi dia jalankan dengan penuh keikhlasan, dia lakoni dengan penuh keridhaan, dan tidak berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan segenap sivitas sekolah Islam terpadu Al-Halimiyah, kita sadar jalan kehidupan manusia tidak selamanya mulus. Kadangkala manusia menjumpai jalan yang berkelok-kelok, kadang-kadang menjumpai jalan yang mendaki, jalan yang menurun, bahkan menemukan jalan yang berlubang sampai jalan yang penuh dengan. Kadangkala manusia berada dalam puncak karir keberhasilan, namun kadang di lain waktu manusia berada dalam titik kerendahan atau kegagalan. Kadangkala manusia mendapatkan kenikmatan, di lain waktu manusia mendapatkan cobaan. Semuanya ini sesuatu yang wajar. Semuanya ini merupakan dinamika dalam kehidupan manusia, yang mana dinamika ini adalah sunnatullah, sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Makanya jalan keluar dari segala masalah, dari segala ujian,
dari segala cobaan, dari segala kegagalan, dari segala kemiskinan. Jalan keluarnya adalah salah satunya dengan kita bersabar terhadap apa yang kita alami. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan jadikanlah sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa dan segenap sivitas sekolah Islam terpadu Al-Haq. Segala cobaan, segala rintangan, segala ujian yang manusia hadapi, yang menimpa kita umat manusia, bukan hanya kita saja yang kita alami. Bahkan para nabi, para rasul terdahulu, mereka pun sama mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidup. Padahal mereka adalah kekasih Allah. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Mereka orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi mereka kedapatan termasuk hamba-hamba Allah yang paling tinggi tingkat kesabaran. Dan merekalah para anbiya dan para mursalin, orang-orang yang paling banyak mendapatkan cobaan dan ujian dalam hidup. Di antara mereka ada yang hidupnya selama hidupnya diuji, dicoba dengan penyakit yang berkepanjangan. Di antara mereka banyak yang hidup dalam kemiskinan, sepanjang hidupnya penuh dengan kekurangan. Inilah cobaan yang pernah dialami oleh para terdahulu kita, termasuk para anbiya dan para mursal. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita menerapkan sikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ahli filsafat Islam pernah memberikan sebuah klasifikasi penerapan sikap sabar menjadi 5 bagian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan dan dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus tekun, harus bertekad mengendalikan diri dalam menjalankan semua perintah Allah dengan penuh keseriusan dan penuh kemaksimalan. Jangan sampai ibadah kita asal-asalan. Jangan sampai ketaatan kita hanya asal-asalan kita jalani. Tidak boleh ibadah yang kita jalani itu tidak sesuai dengan syarat, ketentuan, rukun dan sunnah-sunnah. Semua sudah diajarkan, semua harus sesuai dengan koridor yang diajarkan baik melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam sabar beribadah kepada Allah, tentunya kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus paham akan fungsi, paham akan keutamaan, paham akan makna manfaat dari ibadah tersebut, sehingga ibadah yang kita lakukan nanti akan lebih khusyuk dan nanti akan menjadi lebih maksimal. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Maksudnya apa? Setiap kita pastinya akan mengalami ujian dan cobaan dalam hidup kita. Entah itu kefakiran, kemiskinan, entah itu kematian, entah itu kegagalan dalam usaha kita. Ini adalah salah satu dari sekian banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Sabar
harus menjadi jalan keluarnya. Sabar menjadi salah satu senjata yang harus kita miliki. Kalau tidak ada sikap sabar atau kita tidak mampu mengkanternya dengan kesabaran, maka yang ada akan menjadi sebuah ujian yang berat, menjadi beban yang berat untuk jasmani dan rohani kita, sehingga akan mengantarkan kepada kegelisahan. Dari kegelisahan tersebut nantinya akan mengundang yang namanya rasa keputusasaan. Berapa banyak akibat keputusasaan akhirnya orang mencari jalan keluarnya dengan cara membunuh. Yang ketiga, klasifikasi ketiga dalam penerapan sikap sabar, sabar dalam menjalani kehidupan dunia. Dunia yang kita jalani ini hanya sebatas sarana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi, bukan tujuan utama dari kehidupan kita di alam yang fana ini. Sabar dari tipu daya dunia sehingga kita tidak sampai mencintai dunia yang penuh dengan pesonanya, sehingga kita tidak salah tujuan untuk meraih kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan mencapai klasifikasi yang keempat, sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam kemaksiatan di sini artinya kita harus mampu mengendalikan diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kita harus bisa mengkantar setiap kemaksiatan yang lewat di hadapan kita dengan sekuat tenaga. Kalau mampu kita dengan lisan, apabila lisan tidak mampu dengan kekuatan tangan kita, kalau dengan lisan dan tangan kita tidak mampu juga, kita cukupkan dengan kita membenci dari perbuatan maksiat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi kita pun harus bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Yang terakhir, klasifikasi yang terakhir, sabar dalam usaha dan perjuangan. Sabar dalam usaha dan perjuangan adalah merupakan klasifikasi yang terakhir. Setiap manusia dalam usaha dan perjuangannya tidak selamanya mulus. Kadang menemui kegagalan, kadang menemui keberhasilan, kadang mengalami yang namanya naik daun, kadang mengalami yang namanya pasang surut. Jika dalam usaha dan perjuangan kita menemukan kegagalan alias tidak berhasil, maka kita harus introspeksi diri kita. Maka sabar dengan dalam arti kita tidak berputus asa dari kegagalan tersebut. Kita harus siapkan kembali. Kita harus tancapkan lagi mulai dari rambu-rambu di mana kekurangan dan kekuatan tersebut. Kita harus introspeksi dari setiap kegagalan tersebut dan kita harus menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Dan kita ingat, sabar dalam usaha dan perjuangan itu harus disertai diikuti dengan rasa syukur kepada Allah. Mustahil orang yang mampu berhasil dan mencapai keberhasilan dalam usaha dan perjuangan itu hanya bermodalkan kepandaian pribadi. Mustahil itu semuanya bisa dilakukan tanpa ada karunia dan tanpa ada campur tangan Allah. Oleh karena itu, sabar dalam usaha dan perjuangan harus disertai dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin segenap sivitas Islam terpadu al-Alma.
Lantas apa sih keutamaan dan hikmah dari sabar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis singkat pernah mengatakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang diuji, idza ahabballahu abdan ibtalahu, Allah kalau mencintai seorang hamba maka Allah akan mengujinya. Fa in sabara ijtabahu, kalau dia mampu menjalankan setiap ujiannya dengan kesabaran, maka dia termasuk orang yang mujtabah, yaitu orang yang mulia. Wa in radiya istafahu, kalau dengan ujian tersebut dia sampai ridho, ikhlas, maka dia termasuk orang-orang pilihan. Itulah keutamaan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar akan menjadi insan-insan yang mujtabah. Dan yang kedua, orang-orang yang sabar nanti akan menjadikan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang pilihan atau yang mustafa. Ini sedikit dari yang bisa saya sampaikan dalam kultum ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya sifat sabar yang kuat dan tinggi, terutama dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.